Halo pendengar sekalian, jumpa lagi dengan saya, Riris Permatasari, yang akan membawakan cerita dari novel berjudul Semoga Bunda Disayang Allah, karya Tereli. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Stay tune! Keajaiban telapak tangan. Sayangnya, karang keliru. Tidak ada. Esok harinya, ternyata benar-benar tidak ada lagi kesempatan itu. Waktu yang tersisa baginya habis sudah, tanpa ada perpanjangan waktu lagi. Peluit panjang, tanda berakhirnya permainan, sudah dibunyikan. Selesai. Pagi itu, gerimis membungkus kota, membuat syahdu suasana. Jutaan larik bilur air turun satu persatu. Lengang, payung-payung terkembang, warna-warni, orang-orang bergegas, anak-anak yang berangkat sekolah, pekerja kantoran yang menunggu jemputan, petani yang memakai jas hujan, pelelangan ikan dekat pelabuhan yang basah. Udara terasa dingin. Melati pagi ini sarapan bersama Bunda, Karang, Salamah, Mang Jeje, dan pembantu lainnya di ruang makan besar. Gadis kecil itu begitu takjim menyendok makanan. Wajahnya menyeringai lebar. Mata hitam biji buah lecinya berputar-putar, senang menatap mangkuk sup jagung di depannya. Rambut ikal mengombak Melati, bergerak seiring tangannya berhasil menyendok. Kepalanya terangguk-angguk riang. Riang dengan meja dan kursi yang dikenalinya. Riang dengan suasana di sekitarnya. Amat menggemaskan melihat kanak-kanak itu makan. Bunda menatapnya sambil tersenyum. Menunggu apakah Melati ingin nambah atau tidak. Gadis kecil itu akan menyentuhkan pelan sendoknya ke pinggiran mangkok kalau ia masih lapar. Ting, ting. Dan Bunda lembut menuangkan sup tambahan. Salamah juga terlihat riang di meja makan. Sibuk bilang soal festival kembang api minggu depan. Sibuk berceloteh. Bukankah kita sering pergi ke sana bersama-sama, Salamah? Tidak perlulah kau ulang-ulang ceritanya. Semua sudah tahu sendiri. Mang Jeje memotong, sebal. Karena ceritanya tentang ayam katenya yang sudah tumbuh lagi bulu-bulunya, terganggu, yang dulu dicabuti Melati. Tapi meski Salamah mendengus sirik pada Mang Jeje yang tidak sensitif, dan sebaliknya Mang Jeje juga mendengus sirik padanya, sarapan itu berjalan menyenangkan. Karang takjim menghabiskan sup jagungnya. Tidak banyak berkomentar. Melati mengangkat muka. Sendok terakhir yang tiba di mulutnya kosong. Itu berarti mangkoknya sudah habis. Menyeringai lebar. Masih lapar. Pelan memainkan sendok. Ting, ting. Bunda tersenyum. Segera memajukan badan,
berusaha menyendok sup jagung dari mangkok besar. Saat itulah sarapan pagi itu tidak berjalan menyenangkan lagi. Saat itulah peluit panjang itu berbunyi, membuat sarapan berubah jadi kacau balau seketika. Selamat pagi semua. Tuan Haka melangkah melewati bingkai pintu ruang makan besar. Tersenyum lebar sekali. Semua kepala tertoleh. Sekejap, 1 detik, 3 detik, 5 detik, tertegun. Bunda benar-benar kaget. Apalagi Salamah. Tuan Haka melangkah mendekat, tidak menyadari kalau ada komposisi yang keliru di ruang makan besar rumah mewahnya. Masih tertawa lebar, wajahnya terlihat sumringah. Kejutan. Hei, semuanya terlihat amat terkejut melihatnya datang. Sukses besar. Dia memang sengaja melakukannya. Merencanakannya dari Frankfurt 2 hari lalu. Pulang sehari lebih cepat dari jadwal. Sengaja tidak meminta Beno menjemput. Naik taksi sendiri dari bandara. Menyelinap ke dalam rumah. Sempat bingung menatap tumpukan barang di ruang tengah. Tapi antusiasmenya untuk membuat kejutan mengurungkannya bertanya. Terus masuk ke ruang makan. Mereka pasti sedang makan. Dan Tuan Haka tidak keliru soal itu. Yang dia keliru menduga adalah ketika melihat salah satu kursi di meja makan itu diduduki oleh seseorang yang 3 minggu lalu amat dibencinya. Karang. Kau? Tuan Haka mendadak seperti orang tercekik. Matanya mendelik. Cepat sekali tensi pembicaraannya meninggi. Cepat sekali ruang makan besar itu terasa pengap. Mengusir jauh-jauh udara dingin dan nyaman dari luar. Karang juga tidak kalah kagetnya. Bukankah Tuan Haka baru pulang besok? Terkesiap meski berusaha tetap tenang. Mang Jeje dan pembantu lainnya mengkerut di atas kursi masing-masing, menelan ludah, takut. Salamah hampir jatuh masuk ke bawah meja besar. Untung ia mencengkeram ujung-ujung meja. Bunda gemetar, berusaha berdiri, gugup, bingung. Kau, apa yang kau lakukan di rumahku? Di ruang makan keluarga kami? Dalam hitungan 1/1000 detik, Tuan Haka sudah berteriak tanpa tedeng aling-aling, membuat terbang burung gelatik yang sedang bercengkrama di air mancur halaman rumput. Mengagetkan semuanya. Tuan Haka melempar sembarang tas kulit mahalnya ke lantai. Melempar bungkusan plastik yang berisi oleh-oleh dari Frankfurt. Kejutan? Kali ini dialah yang benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin pemuda sialan ini masih berada di rumahnya? Bukankah setiap 2 hari
Dia menelpon selama 3 minggu terakhir. Istrinya bilang kalau pemuda ini sudah pergi. Melati baik-baik saja. Wajah Tuan HK menggelembung. Salamah juga bilang seluruh anggota keluarga baik-baik saja. Semua dusta. Semuanya seperti berkomplot menipu dirinya. Kau pergi dari rumah ini. Tuan HK beringas, melangkah mendekati kursi karang. Buku-buku tinjunya terlihat. Wajahnya memerah oleh amarah. Bunda gagap, segera melangkah, berusaha mencegah suaminya. Jangan. Bagaimana mungkin kau membohongiku? Tuan HK membentak istrinya. Dia benar-benar tidak terkendali sekarang. Aku bisa menjelaskannya, Yang. Apa yang kau lihat tidaklah sama seperti 3 minggu lalu. Sungguh, berikan aku waktu 1 menit untuk menjelaskannya. Omong kosong. Apa yang sebenarnya kalian rencanakan? Apa yang kalian sembunyikan dariku? Tuan HK mendesis kencang. Tuan, Bunda benar, Tuan. Salamah mendecit, mencoba membantu demi melihat wajah Bunda yang mengkerut ketakutan. Belum pernah ia melihat Bunda begitu takut dengan Tuan HK. Padahal, bukankah mereka selama ini rukun dan bahagia? Diam, Salamah! Salamah gemetar dibentak seperti itu. Seperti melihat Gubernur Jenderal VOC zaman bahula yang galak dan kejam tak berbilang. Ia memegang erat-erat ujung meja, yang malah membuat meja itu ikut bergetar. Sementara Tuan HK sudah kasar mendorong istrinya, tidak peduli. Berhasil mendekati kursi karang. Tangannya tanpa permisi mencengkeram kerah sweter hitam karang. Sabar, Yang. Aku mohon, berikan aku kesempatan untuk menjelaskan. Bunda berusaha menarik tangan suaminya. Kau pergi sekarang juga dari rumah ini. Tuan HK mendesis tajam, tidak mendengarkan keluh tertahan istrinya. Wajah Tuan HK hanya terpisah 2 senti dari wajah karang. Cengkeraman tangannya di kerah sweter membuat karang tersedak. Aku mohon, Yang. Kau pergi sekarang juga. Desisan Tuan HK bagai seekor ular kobra yang penuh oleh gelembung kemarahan. Aku mohon, dengarkan aku, Yang. Karang sudah melakukan banyak hal. Jangan usir dia. Berikan aku 1 menit untuk menjelaskan semua. Bunda terbata-bata menarik tangan itu, yang justru semakin membuat karang tercekik. Lihatlah Melati. Putri kita sudah bisa makan dengan sendok. Lihatlah, aku mohon. Melati juga sudah bisa makan sambil duduk di kursi. Lihatlah, putri kita sudah bisa melakukan. Kata-kata Bunda mendadak terputus, tercekat. Tuan HK demi mendengar intonasi suara istrinya seperti orang yang terjerat tali di leher, mulai menoleh.
menoleh ke arah jemari istrinya tertunjuk. Kosong. Kursi yang seharusnya ditempati Melati kosong. Melati, Melati! Bunda berseru, panik sekali. Rusuh. Lagi-lagi, ruang makan besar itu rusuh. Episode kedua, Salamah benar-benar sampai semaput, menahan panik. Mang JJ dan pembantu lainnya bersitatap takut sama lain. Tuan HK melepaskan cengkeramannya, menatap bingung. Ada apa? Melati anakku. Di mana Melati? Bunda berteriak. Tubuhnya gemetar oleh perasaan gentar. Teringat kejadian 3 tahun lalu. Mereka sibuk. Melati juga sibuk. Terlupakan. Cengkeraman Tuan HK terlepas. Karang yang akhirnya bisa bernapas lega segera berdiri dari duduknya, menyekadahi. Di mana kanak-kanak itu? Menoleh cepat ke segala arah. Tapi ketika semua orang sibuk dengan urusan masing-masing, ketika meja makan itu ribut oleh teriakan marah Tuan HK, seruan tertahan Bunda, decit suara Salamah, Melati yang sebal menunggu mangkuknya terisi kembali beranjak turun dari kursi. Dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Sama sekali tidak. Jadi malah rileks berjalan sembarang arah. Tangannya terjulur meraba-raba udara. Menggerung pelan, tidak peduli dengan keributan. Kanak-kanak itu melangkah menuju pintu keluar tanpa disadari siapapun. Menuju halaman rumput yang terpotong rapi. Menuju ke arah suara gerimis hujan. Menuju ke sumber udara dingin yang menggantung di luar. Dari dulu, ia penasaran sekali soal itu. Dingin. Tangannya dulu setiap malam merasakan dingin jendela kaca. Sekarang tangannya dingin oleh sesuatu. Mendorong pintu keluar yang langsung menuju taman. Wajahnya seketika diterpa angin yang membawa butiran air kecil-kecil. Menyenangkan. Gadis itu menyeringai senang, menggerung pelan. Berjuta larik bilur air langsung membungkus tubuhnya saat ia menjejak halaman rumput. Bilur air kecil-kecil menerpa wajahnya, membuat butiran kristal seperti embun. Kanak-kanak itu tersenyum. Ini benar-benar menyenangkan. Hei, disebut apakah benda yang menerpa wajahnya ini? Melati ingin tahu. Dingin. Tangannya terbentang lebar-lebar. Wajahnya tengadah. Kakinya terus melangkah sembarangan. Di mana Melati? Di mana anakku? Bunda berteriak panik sekali lagi di ruang makan besar. Kecemasan melandanya. Jangan-jangan anak itu tidak sengaja masuk kemana lah. Loncat kemana lah. Jangan-jangan seperti dulu saat ia sakit terbaring lemah. Saat orang sibuk memperhatikannya. Kanak-kanaknya yang terlupakan
hampir loncat dari teras lantai 2. Mang Jeje dan pembantu lainnya sibuk bergerak ke sana kemari. Ada yang berlarian naik ke lantai atas, bergegas menaiki anak tangga pualam. Ada yang terburu-buru ke ruang makan kecil, dapur, ruang tengah, sibuk mencari. Tuan Haka bingung. Lah, kenapa semua mendadak pergi meninggalkannya? Apa yang tadi istrinya bilang? Melati makan dengan sendok, duduk di kursi. Di mana Melatinya? Apa maksud semua ini? Dia benar-benar terkejut. Jadi, siapa dong yang sebenarnya ngasih surprise? Kanak-kanak itu sudah tersenyum lebar. Kakinya yang tanpa sandal kepala kelinci menjejak rumput taman. Telapak kakinya merasakan basah, dingin. Mata hitam biji buah lejinya berkerjap-kerjap. Rambut ikal mengombaknya berkilau oleh puluhan tetes air kecil-kecil yang menggelantung seperti embun di dedaunan. Melati menggerung pelan. Ma, semua ini amat menyenangkan. Karang melangkah keluar dari pintu pembatas taman. Selintas melihat pintunya sedikit terbuka, langsung menuju ke sana. Bunda yang melihat Karang keluar segera menyusul dari belakang. Tuan Haka yang sempat melihat punggung Bunda ikut menyusul. Dia tidak tahu mau melakukan apa. Jadi lebih baik mengikuti istrinya. Melati sudah duduk di hamparan rumput taman. Duduk persis di sebelah air mancur, tempat burung gelatik biasa mandi. Air mancur berbentuk tiara bertingkat 5 itu mengalirkan air bening ke sekelilingnya. Gemericik berbunyi pelan, memercik lembut mengenai wajah Melati. Kristal air yang berkilauan. Karang melihat tubuh yang duduk jongkok itu bergegas mendekat. Tapi lebih cepat langkah Bunda. Apa yang kau lakukan sayang? Bunda berseru amat cemas. Hujan, di luar sedang hujan Melati, kau bisa kedinginan. Bunda semakin mendekat. Tangannya terjulur, ingin memeluk putrinya, ingin menggendong tubuh yang mulai basah itu, membawanya masuk ke dalam. Tangan Melati juga sudah terjulur ke arah air mancur, merasakan percik air, merasakan aliran air di sela-sela jemari di telapak tangannya. Dingin, lembut, menyenangkan. Apa yang kau lakukan sayang? Bunda menahan tangis. Jangan dekat-dekat Nyonya. Karang yang sempat menatap wajah Melati mendadak berseru. Sejuta voltase sentrum listrik itu tiba-tiba menyambar kepalanya. Meski tidak menyentuh tubuh kanak-kanak itu, meski tidak mendekap, ia tiba-tiba bisa merasakan apa yang sedang terjadi di kepala Melati untuk kesekian kalinya. Meski yang satu ini benar-benar berbeda, Karang tiba-tiba jatuh tersungkur. Bunda menoleh,
menatap Karang yang terjatuh dengan tatapan bingung. Apanya yang jangan? Lihatlah, Melati basah oleh gerimis. Nanti bisa sakit flu. Tuan Haka mendekat 10 langkah di belakang mereka. Tambah bingung melihat semua kejadian. "Biarkan Nyonya, biarkan Melati," Karang berseru lirih. Kepalanya berdenyut kencang. Sakit sekali. Gerakan tangan Bunda yang hendak memeluk Melati terhenti di udara. Bunda menelan ludah, menatap Karang. Pindah menatap wajah kanak-kanaknya yang seperti bersenandung, menggerung pelan, bermain air dengan telapak tangannya. Saat itulah keajaiban Tuhan kembali mampir di rumah lereng bukit itu. Saat itulah keajaiban Tuhan berkenan datang untuk kesekian kalinya. Kali ini tidak hanya selintas, tidak hanya sekejap. Ya Tuhan, kali ini Engkau sungguh menumpahkan berlaksa kasih sayang-Mu di muka bumi. Jika kami bisa melihat kasih sayang itu bak pendar cahaya, maka Kau sungguh membuat kemilau indah tiada tara di langit-langit taman rumput itu sekarang. Seperti tarian sejuta aurora. Sejuta aurora di gulitanya malam. Indah memesona, tak terkatakan. Dan itulah yang sedang dilihat Melati saat ini. Ketika telapak tangannya terjulur ke depan, ketika air mancur membasuh lembut telapak tangannya, mengalir ringan di sela-sela jemarinya, gelap itu mendadak digantikan tarian sejuta aurora. Kanak-kanak itu sempurna tergugu. Ia tidak pernah melihat cahaya seindah ini. Cahaya, ia bisa melihatnya. Ya Tuhan, begitu menggetarkan melihat ekspresi wajah kanak-kanak itu saat Kau berbaik hati mengajarkannya melihat lagi. Saat Kau berbaik hati mengajarkannya mendengar lagi. Kami lahir lemah, tanpa daya, itu benar sekali. Kami lahir tidak melihat. Kau berikan mata. Kami lahir tuli. Kau berikan telinga. Kami lahir bisu. Kau berikan mulut. Kami lahir tak bergerak. Kau berikan kaki. Ya Tuhan, bahkan meski kami lahir tanpa itu semua, Kau sungguh tetap membuat kami bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, dan bisa bergerak. Kami saja yang bebal untuk memahaminya. Mah, Melati menggerung pelan. Karang berusaha mendekat. Matanya basah. Dia menjadi saksi utuh atas keajaiban ini. Karena ia sempurna bisa merasa, berpikir, melihat, dan mendengar seperti apa yang dirasakan, pikirkan, lihat, dan dengar oleh Melati sekarang. Kanak-kanak itu kembali menggerung pelan. Wajah bundarnya menyeringai. Tangannya masih terjulur ke depan. Mata hitam biji buah lecinya
terlihat amat menawan. Karang gemetar merengkuh tangan melati yang satunya, yang tidak terjulur. Dia mengerti sudah. Caranya itu. Telapak tangan melati. Akhirnya, sisa-sisa panca indera itu kembali melalui telapak tangan melati. Air mancur yang mengalir lembut di tangan dan sela jari berhasil mencungkilnya. A, I, R. Karang gemetar menuliskan huruf demi huruf itu di telapak tangan melati. Melati mengangkat kepalanya. Matanya berkerjap-kerjap menatap karang. Kepalanya bergerak-gerak. Bagai desing komet, kesadaran itu datang. Bagai tembakan meteor, pengertian itu tiba. Melati menyeringai. Pengetahuan itu melesat ke kepalanya. A, I, R. Karang gemetar sekali lagi menuliskan huruf-huruf itu. Melati menggerung pelan. Kemampuan itu tiba sudah. Seluruh permukaan telapak tangan melati bak merekah oleh simpul saraf yang berjuta kali lebih sensitif dibandingkan apapun. Ada mata di situ, ada telinga di situ, ada mulut melati di situ. Karang mendekatkan telapak tangan melati ke mulutnya. Berkata sekali lagi dengan suara bergetar. Air. Bah! Melati mendadak tersenyum riang. Senyumannya yang utuh setelah sekian lama terkungkung oleh rasa frustasi. Ia mengerti sudah. Ia tahu sudah. Nama benda yang dingin dan menyenangkan ini adalah air. Benda yang menerpa wajahnya, kecil-kecil, yang membasuh telapak tangannya, yang mengalir lembut di sela-sela jemarinya, yang membuat kaki kecilnya basah tapi terasa nyaman, yang sejak dulu membuatnya selalu penasaran. Namanya air. Bah! Karang sudah memeluk tubuh gadis kecil itu erat-erat. Menangis. Bunda gemetar menyentuh lengan karang. Apa yang terjadi, anakku? Bertanya bingung, meski ekspresi wajahnya bersiap buncah tak tertahankan setelah melihat senyuman pertama melati. Bukan karang yang menjawab, tapi melati. Kanak-kanak itu yang merasakan kehadiran bunda di dekatnya, meraba-raba wajah bunda. Mata hitam biji buah lecinya terlihat bercahaya. Rambut ikal mengombaknya, bergerak-gerak. Telapak tangan melati merasakan kerut wajah keibuan, rambut panjang, pipi halus, lentik bulu mata, bibir, telinga. Bah! Melati menggerung, menoleh ke karang, bertanya. B, U, N, D, A. Karang meraih telapak tangan kanak-kanak itu, menuliskannya
huruf demi huruf. Bah, telapak tangan Melati yang bebas terus meraba-raba wajah Bunda. Bunda. Karang meletakkan telapak tangan itu ke mulutnya, bergetar. Getaran bibir itu masuk ke dalam memori kepala Melati. Dan kanak-kanak itu kembali tersenyum. Bunda, ia tahu. Bunda sudah menangis haru, memeluk putrinya. Ya Tuhan, ia belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi demi melihat senyum putrinya, senyum pertama anak semata wayangnya, merasakan jemari kanak-kanak itu lembut menyentuh wajahnya, gerungan pelannya, gerungan putrinya yang seperti sedang memanggilnya lembut. Bunda tergugu, terseduh haru. Tuan Haka mendekat, bingung Nian dengan semuanya. Duduk jongkok dekat Melati, entah mau melakukan apa. Dia hanya meniru apa yang sedang dilakukan Bunda. Sekarang tangan kanak-kanak itu terjulur kepadanya. Melati juga merasakan kehadiran Tuan Haka. Jemari itu terjulur meraba-raba wajah Tuan Haka. Kumisnya, gurat kasar pipinya, dagunya yang kokoh, hidungnya yang mancung. Ini apa ya? Ini siapa ya? Pak? Melati bertanya. Karang kembali menuliskan huruf-huruf itu di telapak tangan Melati. Mendekatkan telapak tangan Melati ke mulutnya. Ayah. Bah. Melati mengerung senang, mengangguk-angguk. Pagi itu, saat gerimis indah membasuh kota, saat berjuta kebaikanmu turun membasahi bumi, kebaikan satu malaikat untuk setiap tetes air hujan. Saat itulah Melati akhirnya bisa mengenal kata air, mengenal Bunda, mengenal ayah. Kanak-kanak itu sekarang meraba-raba wajah Karang. Bah, bertanya, siapa? Karang sudah menyeka matanya, berbisik, terima kasih Tuhan. Sisa siang itu dihabiskan dengan suasana yang tidak pernah terbayangkan oleh Bunda sebelumnya. Perasaan bahagia, senang, haru, tangis, tawa, buncah jadi satu. Tuan Haka juga urung marah. Bagaimanalah dia akan marah? Setengah jam masih bingung, duduk tidak mengerti di ruang makan besar, menatap datar, kantong plastik oleh-olehnya yang berantakan. Beruntung, Bunda yang akhirnya berhasil mengendalikan rasa senang, berbaik hati menjelaskan. Dengan kalimat patah-patah, sedikit tersengal, loncat sana, loncat sini. Melati setelah tahu ia bisa mengenali benda-benda itu melalui telapak tangannya, menghabiskan siang dengan bertanya bagai 100 senapan mesin otomatis yang ditembakkan ke udara bersama-sama. Menggerung tiada henti, menyeringai tiada henti. Mata hitam biji buah lecinya berputar-putar riang. Senyumnya mengembang
memperlihatkan gigi kelincinya. Apa saja yang dipegangnya, maka ia akan menoleh ke karang. Bertanya, "Sandal jepit Mang Jeje, bebungaan, daun, daun, dan daun. Kan daun bentuknya beda-beda. Ranting, batu, selang, keran air, pohon, rumput. Bahkan ayam kate Mang Jeje yang entah mengapa selalu ngintil di kaki Melati setiap kali kanak-kanak itu ada di taman. Melati menyeringai, mengangkat ayam kate itu, menggerung pelan. Tidak, kali ini ia tidak sibuk mencabuti bulu-bulunya. Ia belum bisa membayangkan secara utuh seperti apa bentuk benda-benda. 5 tahun lagi, ia baru sempurna tahu dan sempurna bisa melukiskannya di memori kepalanya. Tapi bagi Melati yang dasarnya cerdas, otaknya yang memang cemerlang, akses baru itu membuatnya cepat mengerti. Semua benda ini tidak buat dilempar. Masuk ke dalam rumah, lebih banyak lagi yang ia tanya. Keset, gagang pintu, pot kembang, keramik, dan keramik. Kan keramiknya juga banyak dengan ukuran beda-beda. Karang yang mengikuti langkahnya tak lelah menjawab. Andai saja gadis kecil itu sudah bisa bicara, yang baru terjadi 1 tahun lagi, dengan metode Tadoma. Bicara dengan gerakan tangan, menyentuh bibir dan leher orang lain. Maka karang bisa terbenam oleh rasa ingin tahunya. Kanak-kanak itu berjalan sembarangan arah, dan setiap tangannya menyentuh sesuatu, sembarangan ia akan bertanya. Dalam hitungan menit, bentuk pertanyaan itu bukan lagi soal apa, tapi turun ke level kedua, ketiga, dan seterusnya. Sulit. Karang tentu saja kesulitan mengartikan gerungan pelan Melati. Mereka belum bersepakat banyak tentang hal itu. Kesepakatan simbol komunikasi mereka belum ada. Tapi bentuk pertanyaan itu sudah ada. Sekali 2 kali, Karang benar menebak apa yang sebenarnya ditanyakan oleh Melati. Lebih banyak lagi yang keliru. Sekali 2 kali, Melati juga bisa mengerti penjelasan Karang. Tapi lebih banyak lagi yang salah. Namun apapun itu, mereka sudah punya cara untuk berkomunikasi. Melati sudah punya cara untuk mengenal dunia dan seisinya. Tentu saja butuh waktu untuk menyempurnakannya. Kursi apa? Gadis kecil itu meraba-raba kursi plastik miliknya. Buat apa? Oh, duduk. Duduk itu seperti ini ya. Terbuat dari apa? Tersenyum. Ah ya, ini yang 2 minggu terakhir ia kenali dan duduki, bukan? Mengangkatnya, menggerak-gerakannya. Mengapa kursi tidak bisa bergerak sendiri seperti ayam kate Mang Jeje? Ah iya, siapa Mang Jeje? Tukang kebun? Kebun itu apa? Tukang itu apa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kemajuan anak itu selama sehari sungguh mencengangkan. Ia bisa dengan cepat merangkaikan banyak penjelasan. Menjelang senja,
Saat ia akhirnya kelelahan bergerak ke sana kemari, gadis kecil itu beranjak duduk di bawah anak tangga pualam, tempat favoritnya. Tidak, ia tidak duduk memeluk lutut, posisi favoritnya. Melati sekarang duduk menjulurkan kedua kakinya, bersandar ke dinding. Mulutnya mengerung pelan, bersenandung. Tangannya memeluk erat boneka panda milik Kintan. Tadi sibuk bertanya tentang boneka itu. Ada 20 pertanyaan hanya soal itu, hingga ia mengerti kalau boneka panda itu adalah temannya. Menyeringai, Melati menyeka dahinya yang berkeringat. Baju putih berenda dan bermotif bunganya terlihat basah. Tapi Melati tidak peduli. Ia sedang senang. Rambut ikal mengombaknya, bergerak-gerak pelan, mengikuti gerakan tubuh dan gerungan. Gigi-gigi kelincinya terlihat. Mata hitam biji buah lecinya berputar bercahaya. Karang yang juga lelah tersenyum, melangkah mendekat, duduk di sebelah Melati, ikut menjulurkan kaki. "Pah," gadis kecil itu mengangkat kepalanya, menggerung riang, menoleh, melepaskan boneka panda. Tangannya terjulur ke arah karang, seperti kanak-kanak yang senang dengan kehadiran seseorang, senang dengan janji hadiah, oleh-oleh. Karang menggenggam jemari kanak-kanak itu. Tangan Melati yang satunya bergerak-gerak, menyentuh rambut karang, memainkan jemarinya, menggerung pelan. "Ini apa?" "Ah ya, ini kan sama seperti punya Melati." Tertawa, menyentuh rambut ikal miliknya. Beda. Yang satu ini enak sekali sela-sela jemarinya meluncur. Yang satu nyangkut berkali-kali." Melati mendongak, mengangguk-angguk. Karang tersenyum menatap wajah bundar itu. Melati lembut menyentuh sweter karang, mengerung. "Ini apa?" "Sweter hitam." "Hitam? Apa itu hitam?" "Warna." "Apa itu warna?" Gadis kecil itu, bagai mitra liur, kembali melontarkan rentetan pertanyaannya, seolah lupa dengan rasa lelahnya. Karang mendesah pelan. Tadi dia hanya ingin mendekap kepala Melati. Dia ingin mengajak gadis kecil itu berhenti sejenak. Ia tahu energi besar yang akhirnya terlepaskan itu membuatnya tak sabaran, membuat Melati ingin tahu segalanya. Tapi selalu ada waktu untuk berhenti sejenak. Berhenti untuk berbisik tentang rasa terima kasih. Berbisik tentang rasa syukur ke langit-langit kamar. Karang ingin mengajarinya makna kata-kata itu. Mengajarinya tentang hakikat kata-kata itu. Tapi Melati kembali sibuk dengan rasa ingin tahu. Karang mencium rambut ikal Melati, berbisik, "Terima kasih Tuhan, Kau sungguh bermurah hati."